ketika kita ingin melihat apakah distributor ini bekerja dengan baik atau tidak, maka dia harus punya ke atas dan ke bawahnya, yaitu pabrik obat sebagai pemasok obatnya dan PBF atau pedagang besar farmasi di bawahnya, ya, bisa sebagai disebutnya sebagai subdistributor. Distributor juga sebenarnya PBF itu kelompoknya di dalam eh, peraturan perundang-undangan dan perizinannya disebutnya kelompok PBF. Tetapi apakah sebagai pedagang besar yang benar-benar pedagang besar dengan kuantitas penjualan itu bukan eceran, atau dia sebagai di bawahnya sub, ya, sebagai sub atau sebagai di bawahnya dari distributor itu menjadi sub distributor. Nah, setelah dari PBF barulah kemudian didistribusikan ke apotek, apotek-apotek gitu ya, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik yang mempunyai depo farmasi ya. Jadi kalau klinik yang praktek sendiri dokternya tidak ada apa, tidak ada depo farmasinya minimal, maka klinik harus bekerja sama dengan apotek. Nah, yang bekerja di apotek adalah orang-orang farmasi tuh. Jadi orang farmasi juga harus tahu tentang manajemen apotek. Jangan sampai juga tidak tahu, ya. Oke. Kemudian dari apotek dan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain ini, barulah obat itu nyampe ke pasien. Kalau obat itu obat umum, obat bebas, kita bisa beli ke apotek langsung datang. Kita bisa cari kayu putih, kita bisa cari apa balsam, kita bisa cari apalah obat-obat yang umum ya, paracetamol misalnya ya, obat demam dan lain-lain. Lalu kemudian pasien juga akan mungkin sangat mungkin menerima obat dari rumah sakit. Karena apa? Di rumah sakit ada apoteknya. Sekarang di puskesmas ada apoteknya. Di klinik juga ada apotek. Bahkan, bahkan kalau Anda lihat di apa namanya, di supermarket seperti Alfa dan Indomaret, itu ada satu konter obat-obatan. Dan Anda tahu kan bahwa itu penanggung jawabnya adalah seorang apoteker, ya. Apoteker itu penanggung jawabnya. Tapi obatnya adalah obat-obat bebas dan bebas terbatas. Tapi tidak selengkap apa yang ada di apotek tentu ya. Karena itu kan yang utama fokusnya adalah pada produk-produk consumer good, bukan produk-produk obat gitu ya. Oke, pembagian ini di distribusi obat di Indonesia ini secara normal seperti ini. Maka ketika pabrik obat itu membuat obatnya yang termasuk di dalam golongan, nah, tadi kan golongan OTC, obat bebas, over the counter, atau obat bebas terbatas, POM, ya, dalam bahasa Inggrisnya itu prescription only medication, ya, itu biasanya ada aktivitas marketingnya yang langsung ditujukan kepada masyarakat, aktivitas marketingnya itu. Nah, seperti ini kira-kira orang-orang marketing dari pabrik itu memberikan informasi kepada masyarakat langsung. Nah, jenisnya apa nih aktivitas marketingnya? Apakah marketingnya itu apa namanya direct marketing langsung, atau melalui satu kegiatan yang disebut dengan promosi? Ya, nanti akan kita bedakan antara marketing, selling, dan promosi ya. Nanti akan kita bedakan. Nah, ini harus ada aktivitas marketingnya langsung ke masyarakat. Jadi Anda bisa lihat iklan di TV misalnya ya gitu ya. Iklan di TV
kemudian di media sosial, kemudian di billboard-billboard dan lain-lain. Itu adalah obat-obat yang boleh dipromosikan melalui saluran umum ini, yaitu obat-obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang buletannya itu yang hijau dan warna biru, ya, gitu ya. Jadi ketika pabrik obat ini membuat OTC dan POM, obat bebas dan obat bebas terbatas, OTC itu over the counter, ya. Over the counter itu adalah obat bebas. Warnanya hijau. Maka ada aktivitas marketing yang langsung ke masyarakat. Ketika masyarakat sudah tahu, maka masyarakat akan mendatangi apotek, gitu. Akan mendatangi apotek untuk mendapatkan obatnya, atau mendatangi store-store, ya, toko-toko obat, misalnya kayak gitu, ya. Jadi eh, konsepnya adalah bahwa untuk produk obat bebas dan bebas terbatas mempunyai aktivitas marketing yang berbeda dengan obat-obat yang etikal atau obat yang harus dengan resep dokter. Karena obat itu harus dengan resep dokter. Kalau yang obat etikal, yang warna merah, obat keras, ya, maka pabrik obat itu melakukan aktivitas marketingnya kemana? Ya betul, ke dokter aktivitas marketingnya. Ini khusus untuk obat-obat yang etikal. Jadi obat etikal itu adalah obat-obat yang harus dengan resep dokter. Jadi kalau nanti Anda lulus, lalu kemudian ngobrol dengan teman-teman farmasis dari universitas yang lain atau yang sudah bekerja, mereka menggunakan istilah OTC, menggunakan istilah POM, istilah ethical, Anda tahu bahwa ethical itu adalah obat keras, ya, obat yang harus dengan resep dokter. OTC itu obat bebas, gitu ya. Nah, ini istilah-istilah yang sudah umum nih di industri farmasi, mereka akan tahu itu. Nah, aktivitas marketing itu untuk yang ethical hanya kepada dokter. Makanya Anda pernah lihat, mungkin lihat ada eh, apa namanya, petugas marketing, karyawan bidang marketing dari pabrik obat yang antri bersama-sama kita sebagai pasien ketemu dengan dokter. Tujuannya apa? Memberikan informasi tentang obat, membisikkan kepada dokter, memberikan informasinya sejelas-jelasnya kepada dokter. Nah, mengenai informasi apa yang dibawa, yang disampaikan ketika obat etikal dan OTC, nanti kita akan masuk ke marketing mix namanya, ya. Nah, kemudian dokter, karena dokter itu prakteknya di rumah sakit, puskesmas, klinik, maka dia harus masuk obatnya itu resepnya melalui institusi kesehatan tersebut, baru kemudian kepada pasien. Bagaimana kalau misalnya dokternya itu praktek di luar? Maka dokter akan memberikan resepnya kepada apotek, karena dokter berfungsi atau berperan, berkedudukan seperti masyarakat. Jadi harus ke apotek, barulah resepnya akan diambil, ditebus oleh masyarakat melalui saluran distribusi yang namanya apotek itu. Maka apotek adalah saluran distribusi yang termasuk di dalam farmasi komunitas, ya, farmasi komunitas. Nah, kalau eh, apa namanya, Anda konsentrasinya di dalam pelajaran pendidikan ini, di dalam perkuliahan ini adalah ke farmasi industri, maka Anda harus mengetahui persis mengenai OTC dan ethical ini, ya. Oke. Catat, ya, ingat ada kaitannya nih. Pembagian jenis obat, ada OTC, obat bebas, bebas terbatas, ada obat keras, dan konsep distribusi obat Indonesia, karena berbeda. Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan yang golongan narkotika? Yang narkotika tidak boleh dimarketingkan, ya, tidak boleh. Maka itu setiap kali ada aktivitas penjualan dan marketing untuk narkotika, itu melanggar undang-undang narkotika. Hukumannya bisa sampai hukuman mati, ya.
itu masuk ke dalam pidana berat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sedikit mengenai istilah marketing. Anda mungkin sudah dengar beberapa kali mengenai istilah marketing. Pagi ini kita bicara tentang marketing, tapi banyak orang yang masih bingung perbedaan antara marketing, pemasaran, dengan selling, penjualan, dan promosi. Ya, ada bedanya ini. Tapi secara umum orang ini aja apa nganggapnya sama gitu ya. Antara menjual dan memasarkan itu dianggapnya sama. Padahal sesuatu yang berbeda dan mempunyai definisi tersendiri, mempunyai tujuan sendiri, mempunyai fokus sendiri. Nah, apa perbedaannya? Kita bahas ya, mulai dengan perbedaan-perbedaan itu. Oke, saya mau bikin analogi atau perumpamaan. Umpamanya di sebuah lapangan yang sangat luas. Kalau di Australia itu ada savana ya, karena Australia itu adalah negara benua, itu banyak sekali savana. Padang rumput savana itu. Seringkali sapi-sapi itu apa namanya merumput itu memang bebas gitu ya makan. Ya baik lagi. Jadi misalnya di dalam sebuah komunitas sapi, ada sekelompok sapi itu sedang merumput, makan rumput di lapangan. Lalu agak jauh dari lapangan itu ada danau seperti yang tergambar di slide ini. Ketika kita ingin mengundang sapi itu untuk tahu bahwa itu ada danau kalau kalian haus, nah gitu kira-kira. Kita undang sapi. Hei sapi, sapi, ngumpul sini. Jangan di tengah lapang aja. Sapi, ngumpul. Di mana? Ini di sini ada danau yang airnya bisa kalian minum. Nah, kegiatan untuk mengundang sapi sampai ke pinggir danau seperti di gambar ini adalah kegiatan marketing. Bagaimana sapi itu sampai tahu di situ ada danau, sampai ngeh gitu loh, bahwa itu adalah ada danau yang airnya bisa diminum. Jadi kalau lihat di gambar ini, sapinya sedang ada di pinggir danau, sudah ngumpul nih, sudah dilakukan kegiatan marketing sehingga sapinya datang. Tapi ketika sapi sudah sampai berkumpul di pinggir danau seperti ini, apakah sapinya langsung minum? Tidak. Mungkin mereka ini ada yang ragu-ragu, celinguk-celinguk dulu, lihat temannya ada yang minum apa enggak, takut itu racun dan lain-lain. Maka kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan sapi yang tadinya ada di tanah lapang, lalu kemudian apa berkumpul di pinggir danau, itu adalah kegiatan marketing atau pemasaran. Dan sapinya yang sudah berkumpul itu dilakukan sesuatu kepada sapi-sapi itu sehingga sapinya mau minum. Nah, maka ini kegiatannya disebut dengan penjualan atau selling. Jadi menyuruh sapi untuk datang ke pinggir danau itu adalah kegiatan marketing. Sedangkan sapi disuruh untuk minum dan mau minum itu adalah selling. Jadi kalau masih marketing itu jangka panjang nanti dia masih mikir-mikir orang itu. Yang penting tahu dulu sapi-sapi ini bahwa itu ada danau. Jadi ketika nanti ada apa namanya ada kebutuhan, dia akan datang ke pinggir danau itu karena dia sudah tahu bahwa di situ danau. Itu tujuan marketing. Orang marketing memberikan informasi kepada calon customernya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Jadi kalau di dalam hal contoh ini, analogi ini, sapi itu makan terus tapi nggak minum. Sementara panas di tengah lapangan. Maka kita tahu sebenarnya sapi ini haus.
perlu minum. Maka dilakukanlah kegiatan marketing, diinformasikan. Sapi, kamu kalau udah makan di tengah lapang yang panas tentu haus. Kan nggak mungkin sapi bawa-bawa botol aqua. Maka kita tunjukkan, di sana ada danau yang boleh kamu minum. Lalu kemudian sapi berkumpul. Ketika sampai di pinggir danau, kita lakukan sesuatu lagi. Bahwa ini air boleh diminum. Silahkan sapi-sapi minum. Tidak bayar. Bikin seger. Airnya banyak. Nah, misalnya kayak gitulah. Sehingga sapi itu akhirnya minum. Ini yang disebut dengan selling atau penjualan. Menciptakan kebutuhan. Yang tadinya hanya tahu saja berdasarkan kebutuhannya. Lalu kemudian kebutuhan itu menjadi sebuah keharusan dia. Jadi kalau sampai situ minum. Sampai situ minum. Gitu. Sebuah keharusan. Nah ini yang kita lakukan aktivitasnya di dalam proses selling. Sedangkan promosi yaitu bagaimana switching, perpindahan dari marketing ke selling. Supaya customer ini ngerti, dipanas-panasin lah. Promosi itu kira-kira ngomporin lah, kira-kira bahasa kerennya itu ya. Nah, jadi terjadi perubahan yang tadinya hanya tahu tetapi menjadi sebuah kebutuhan ya yang harus hari itu juga kita bisa ngomong ke sapi-sapi itu misalnya aktivitas promosinya. Ayo, kalau kamu mau minum hari ini, maka nanti besok selama 6 hari kamu gratis minum di sini. Nah, maka sapi-sapinya mau minum. Atau bisa dengan ancaman. Kalau kamu nggak minum hari ini, sebentar lagi ini akan surut. Dan ini adalah hari terakhir di mana danau mempunyai air. Misalnya begitu. Mau nggak mau sapi jadinya minum. Nah, aktivitas ini disebut dengan aktivitas promosi. Jelas ya? Jadi marketing itu untuk kitanya, perusahaannya, untuk menciptakan satu produk, satu informasi yang dibutuhkan oleh customer. Hanya yang dibutuhkan saja. Kita harus jeli mengidentifikasi. Kira-kira customer itu butuhnya apa? Nah, sapi ini butuhnya apa? Ketika dia habis makan di tengah makan rumput di tengah padang rumput yang panas, butuhnya apa? Butuhnya air. Gitu. Maka kita tunjukkan ini ada air. Tetapi sudah sampai situ tidak cukup. Maka kita perlu satu kegiatan, satu aktivitas yang menyebabkan sapi itu terprovokasi. Yang menyebabkan sapi itu jadi mau minum. Nah, kegiatan itu adalah disebut promosi. Ketika sapi sudah minum, maka kita sebut dengan penjualan itu berhasil. Closing namanya. Jadi terjadi omset tuh. Terjadi sapi yang minum itu kalau sapinya harus bayar berarti ada omset. Mudah-mudahan ini gambaran yang sederhana ya supaya kalian bisa mengingat. Oke. Nah, secara teoritis definisinya dari marketing itu ini dari ahli ya, dari Profesor Philip Kotler itu mengatakan bahwa marketing itu adalah sebuah proses memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oke, ada kata kebutuhan dan keinginan. Jadi ada dua kata yang mempunyai arti berbeda. Butuh dan ingin. Kalau sapi tadi butuh minum, nggak ingin minum. Karena dia seret. Butuh minum itu, butuh itu, ya kebutuhan itu cenderung tidak memilih. Sedangkan keinginan itu memilih. Contoh, kalau saya tanya Anda mau minum apa enggak? Kalau seret makan. Mau. Nah, itu namanya butuh. Perlu minum. Karena seret. Habis makan seret. Tetapi ketika Anda berpikir, saya akan minum apa ya? Minum air bening kah? Minum air teh? Minum sirup? Wah, jadi bikin haus ya.
Atau Anda mau minum soda misalnya gitu. Nah, itu namanya keinginan. Minumnya, pengen minumnya adalah kebutuhan, jenis minuman yang dipilih adalah keinginan. Jadi manusia itu punya kebutuhan dan keinginan. Lalu yang ketiga adalah marketing itu menciptakan nilai bagi mereka, bagi para pelanggan ini melalui produk atau jasa yang ditawarkan. Nilai itu artinya sesuatu yang dilihat di apa namanya? Dilihat atau terdapat di luar harga. Itu adalah sebuah nilai. Contoh misalnya handphone ya, handphone. Ketika handphone itu dijajarkan ada 3 merek handphone, misalnya merek Vivo, kemudian merek Samsung, dan merek Apple, misalnya gitu. Handphonenya sama, fungsinya sama. Customer ini kebutuhannya adalah untuk berkomunikasi. Apa yang ada di apa namanya di Samsung dan di Apple bisa dilakukan di Vivo. Menerima WA, mengirim WA, mengirim foto, membuat foto, menerima foto itu bisa sama. Tapi kenapa orang yang memegang dan menggunakan produk Apple merasa lebih pede dibandingkan dengan yang memegang handphone Vivo? Itu yang disebut nilai. Jadi sesuatu yang di luar, beyond daripada sebuah harga, daripada sekedar nominal gitu ya. Seperti itu. Contoh lain, contoh lain. Ketika kita membeli obat, ya, obat dengan harga yang murah dan dibandingkan dengan harga yang mahal. Ada orang yang semakin murah, semakin senang, semakin bangga. Wah, saya mah sakit apapun obatnya murah. Nah, gitu. Ada kebanggaan. Tapi beda lagi. Ada orang yang semakin mahal, semakin bergengsi. Walaupun penyakitnya sama. Sama-sama flu misalnya gitu ya. Yang satu menggunakan produk yang penting obat gitu. Murah, nggak masalah. Penyakitnya hilang juga, sembuh dengan produk generik. Tetapi ada orang gedongan, orang-orang elit, orang kaya, dan lain-lain. Kalau pakai generik tuh, sorry ya, bukan kelas saya. Jadi minimal dia flu saja, berobat ke rumah sakit dengan apa namanya nebus obatnya 1 juta misalnya. Padahal isinya paracetamol, methylprednisolon, dan vitamin, misalnya kayak gitu ya. Tapi bisa 1 juta. Sementara orang yang menggunakan generik hanya hanya puluhan ribu mungkin ya, hanya puluhan ribu. Jadi ini yang disebut dengan value ya, value. Value muncul akibat dari aktivitas marketing yang mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi contoh paracetamol tadi obat yang sakit itu, sakit flu itu, kebutuhan pelanggannya apa? Kebutuhan pasiennya adalah obat untuk penyakitnya. Tetapi keinginannya berbeda-beda. Satu orang inginnya obatnya itu harga murah tapi cespleng, manjur. Yang satu lagi butuh obat tapi obat yang mahal. Maka disebutnya, wah paten nih obat. Semakin mahal dia semakin bangga dan semakin menceritakan itu kepada orang-orang lain. Nah ini disebut dengan marketing. Sedangkan selling ya itu adalah proses memindahkan produk dari penjual kepada pembeli. Yang tadinya kita pegang, ayo, ayo obat, 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 gitu kan. Tiba-tiba ada orang mau beli, bukan karena kita yang menjual misalnya, tapi orang itu sudah tahu duluan. Kok udah tahu, makanya dia nggak nawar, langsung membeli saja.
Iya, karena ada aktivitas promosi sebelum. Nah, maka yang promosi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan. Makanya karena meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan, maka kadang-kadang iklan itu nggak vulgar ya, nggak terus terang gitu loh. Ya, jadi ada yang diumpetin, digantung supaya orang penasaran. Semakin penasaran, semakin dicari. Ketika dia mencari, tidak nawar lagi, maka langsung membeli. Nah, maka proses tiga-tiganya ini ada di dalam sebuah apa namanya, sebuah satu paket yang disebut dengan marketing strategi, strategi marketing, lalu kemudian kemampuan untuk menjual ini ada di dalam manajemen penjualan, selling, manajemen, manajemen selling, manajemen penjualan, dan promosi berada di dalam keduanya untuk menyebatkan itu. Ya, jadi promosi masuk ke dalam marketing mix juga dan dalam kemampuan di dalam uh, selling ya, selling, uh, selling skill ya, kemampuan untuk menjual. Oke, kalau kita sudah tahu kalau kita sudah tahu definisi, maka kita juga harus melihat bedanya tujuan marketing, selling, dan promosi itu apa bedanya. Jadi kalau marketing itu tujuannya adalah menciptakan nilai tadi yang ada di dalam otaknya pelanggan. Jadi marketing adalah tentang mindset, tentang apa yang dia pikirkan. Itu adalah marketing. Coba saya akan tanya kepada kalian. Ketika Anda haus, ya, lalu kemudian ada sebuah iklan yang menyatakan bahwa apapun makanannya, minumnya titik titik titik. Nah, siapa yang bisa terjawab? Minumnya apa? Kalau Anda menjawabnya di dalam hati, nggak ngomong nih, nggak speak up nih, nggak dinyalain speakernya, pada diam semua, pasti dalam hati itu ngomongnya apa? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu artinya teh botol sosro dan nempel di otak kita. Karena apa? Karena ada aktivitas marketing. Yang disebut apa? Yang disebut promosi. Lihat nih, ada ya, menciptakan minat dari pelanggan oleh promosi. Dikompor-komporin. Dari mana? Dari iklan TV, ada audio video visualnya dan lain-lain. Nah, sedangkan selling ketika orang sudah nempel di otaknya itu dari proses marketing dan promosi, orang akan mencari warung sehingga produk yang tadinya ada di warung berubah ke pindah tempat ke customer, pindah tempat ke pelanggan. Proses perpindahan ini pasti ada jual beli, ditukar dengan uang, transaksi. Maka ini yang disebut dengan selling, yaitu apa? Penjualan. Kalau ada penjualan berarti yang diperhitungkan adalah adanya apa? Keuntungan. Gitu. Jadi tujuannya berbeda. Kalau marketing menciptakan nilai, ya, sehingga ada di otaknya. Kalau selling menciptakan keuntungan, kalau promosi menciptakan kesadaran dan minat. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Lalu fokusnya apa nih? Berbeda nggak? Beda. Kalau fokus yang marketing itu adalah kepada pelanggan dan kebutuhannya. Sedangkan selling itu fokusnya pada produk. Nah, beda kan? Kalau selling itu berpikirnya untuk kita sendiri, produk, supaya produk itu bisa jual. Tapi kalau marketing, pikirannya kira-kira apa ya yang menciptakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya pasar, kebutuhannya pelanggan apa. Nah, sedangkan promosi fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan minat dari pelanggan itu. Contohnya, oh begitu, kalau kalau apa namanya, kalau haus ya berarti ya sodro minumnya. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau demam
berarti harus paracetamol, gitu ya. Kalau sakit gigi, berarti harus pakai asam mefenamat. Nah, itu kesadaran dan minatnya itu dibangun melalui aktivitas promosi. Ketika orang yang datang ke apotek nanya, saya sakit gigi, saya minta produk yang namanya asam mefenamat. Nah, itu namanya selling. Oke ya, jelas ya? Ya, oke. Yang keempat, kalau kita lihat jangka waktunya itu berbeda. Kalau marketing itu jangka panjang, karena membangun hubungan. Jadi maraton gitu, nggak boleh putus. Kalau selling itu jangka pendek, langsung jual, jual, closing, closing, closing. Lu mau apa enggak gitu. Kalau mau beli, kalau enggak kenapa enggaknya? Oh, harganya kemahalan. Oke, kita diskon. Nah, gitu. Yang penting terjadi penjualan. Promosi juga sama, jangka pendek, jangka pendek. Jadi tidak ada yang namanya apa namanya promosi itu terus-terusan sepanjang tahun atau apa namanya konsisten. Enggak, karena semakin lama akan menjadi titik jenuh. Orang nggak akan mau lagi nanggapin. Contoh, sekarang di bulan Ramadan, kalau Anda nonton TV, ada iklan sirup marjan. Iklan itu munculnya hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain enggak. Tapi di bulan Ramadan, tiga minggu sebelum bulan Ramadan, tiba. Itu iklannya marjan sudah mulai di apa namanya ditayangkan di TV. Berulang-ulang. Dengan konsep yang sangat bagus, berulang-ulang. Selama bulan Ramadan ini, di prime time, di acara-acara TV yang benar-benar prime time, itu diisi oleh marjan iklannya sama sarung gitu kan. Nanti orang akan membeli nih, terjadilah selling. Kemana dia? Ke toko-toko misalnya kayak gitu ya, yang menjual dua barang. Berikutnya apa? Nanti mereka, para orang-orang ini, kalaupun di bulan Ramadan itu tidak membeli, tapi dengan aktivitas promosi yang kuat, maka sepanjang tahun mereka akan membeli yang namanya marjan, yang namanya sarung gitu. Akan membeli nantinya. Efeknya itu sampai setahun yang akan datang. Sampai ketemu di bulan Ramadan lagi ada iklan gitu. Gitu. Jadi jangka pendek. Iklan itu nggak akan lama ya, nggak akan sepanjang tahun. Oke, kita masih punya waktu. Saya kalau nggak ada yang feedback ini sulit juga kalian mengerti atau enggak gitu ya. Coba sekali lagi akan saya panggil. Saya nggak ngerti ini. Kalian ada apa enggak orangnya ini? Ya, Permisi Pak, ya, Eh, izin bertanya boleh tidak ya? silakan. Eh, Tadi kan eh, agak penasaran juga sih sebenarnya. Kan tadi ada pemasaran tuh ada dua ya tadi Pak. Ke masyarakat langsung ke masyarakat, gitu. Satu lagi ke dokter gitu ya Iya, pemasaran. iya, betul. Nah, aku pengen nanya tentang kalau misalnya eh, pengen promosi ke dokter nih, misalnya kita punya obat. Ya, Nah, tapi obat yang kita jual itu sebenarnya banyak gitu di pasaran gitu, yang ya, mirip-mirip dengan obat kita. ya, Itu bagaimana cara marketingnya? Apakah ya, kita membandingkan obat kita dengan yang lain atau bagaimana? ya. Oke, udah itu aja. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, oleh karena itu dibatasi, dibatasi. Tadi ada perbedaan ya. Pemasarannya itu hanya untuk obat-obat yang etikal, yang ke dokter ya. Hanya untuk yang etikal.
tidak pada yang apa namanya, produk-produk yang OTC. Jadi hanya yang ethical. Ethical itu pasti di pasaran nggak ada. Hanya ada di saluran-saluran distribusi resmi seperti apotek dan apa namanya, rumah sakit gitu ya. Jadi nggak ada tuh di toko obat ya, di department store atau di apa tuh ya, supermarket itu nggak ada. Jadi hanya di itu, hanya di saluran itu. Nah, kalau produk itu sama misalnya dengan produk-produk farmasi yang lain dan banyak, ya itulah persaingannya. Oleh karena itu, Anda harus belajar ini, belajar tentang marketingnya. Karena persaingannya itu bukan cuma obatnya sama, tetapi juga usernya banyak. Jadi kalau saya jadi dokter, mungkin yang datangin ke saya untuk menawarkan produk sejenis itu lebih dari 10, gitu. Lebih dari 10. Oleh karena itu, eh, kemampuan untuk memasarkan ini itu dituntut bagi seorang tenaga marketing agar mampu memenangkan persaingan di lapangan dan obatnya bisa terpakai. Begitu kira-kira. Dijawab? Halo? Sedikit Baik. terjawab sih, ada Baik. bayangan. Oke. Yang lain silakan. Silakan. Kalau tidak ada, saya akan coba tanya ke yang lain ya. Mudah-mudahan pada melek nih. Saya nanya Vicky Itaul Badiah. Halo, Vicky, apakah pendengar? Iya, Bapak. Ya, bagaimana sampai dengan slide terakhir ini tadi? Apakah Vicky ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Belum. Kamu mengerti nggak apa yang disampaikan tadi? Halo, Vicky? Insya Allah mengerti, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, dari sekian banyak, baru Vicky yang menjawab nih Pak Adlis ya. Baik, kita akan lanjut. Akan lanjut. Ya, udah nampak ya? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, sip. Kita lanjut. Oleh karena itu kita harus mengetahui hal-hal apa saja di dalam pemasaran obat dan BMHP ini yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah marketing strategi. Yang kedua, marketing mix. Yang ketiga, marketing value. Marketing strategi itu atau strategi marketing itu membicarakan tentang apa sih? Oh, membicarakan tentang STP, segmentasi, segmenting, targeting, dan positioning. Apa pula ini? Nah, kalau nanti Anda lulus, kalau nanti Anda lulus dan Anda ingin bekerja, halo, ini ada yang bocor, tolong di mute. Halo, tolong di mute ya. Nah, kalau Anda nanti bekerja di perusahaan farmasi dan Anda ingin menjadi produk manager ya, product manager di perusahaan farmasi yang membicarakan tentang strategi marketing. Bagaimana obat yang nanti Anda akan jual itu mempunyai strategi di pasaran, menang di pasaran, maka mainannya adalah ini. Mainannya adalah STP dan marketing mix yang kita kenal dengan istilah 4P. Mainannya itu. Jadi kalau sekarang Anda belajar marketing, bukan belajar selling ya, belajar marketing itu nanti kita akan belajar mengenai STP dan 4P. Apa itu STP? STP itu singkatannya dari
segmentasi, targeting, dan positioning. 4P atau marketing mix itu terdiri dari produk, ya, produk, price, harga, place, tempat, dan promotion. Nah, promosinya muncul di sini. Makanya tadi saya katakan bahwa promosi bagian dari marketing untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran dan minat dari pelanggan. Jelas ya? Nah, ini dua aspek yang kalau Anda nanti bekerja di perusahaan farmasi, ini akan menjadi makanan sehari-hari Anda ini. Maka beruntunglah hari ini Anda belajar ini. Bagaimana kalau tidak di perusahaan farmasi? Sama, di perusahaan yang lain juga sama. Ketika Anda menjadi marketing, bukan selling ya, bukan salesman, bukan. Kalau salesman itu penjual, nah itu namanya kelompoknya di selling. Kalau di marketing ini, Anda akan belajar tentang marketing strategi dan marketing mix. Ditambah lagi dengan marketing values, nilai-nilai yang di luar harga tadi ya, tadi. Yang kita bicara tentang iPhone sama Vivo. Apa itu marketing values itu? Intinya brand. Nah, kan tadi kenapa orang eh, apa perlu perlu iPhone bukan Vivo? Padahal sama-sama fungsinya. Brand itu meningkatkan nilai, ya, meningkatkan nilai yang di luar sekedar harga atau sekedar produk. Yang kedua, service. Misalnya, Anda minum di Starbucks kopi dan minum di Starbucks keliling maksudnya di pinggir jalan. Nah, gitu. Itu pasti beda servisnya, pelayanannya. Starbucks itu eh, apa namanya, kopinya dengan menggunakan cangkir kecil sudah 25.000. Bahkan sekarang udah 54.000, 56.000 gitu ya. Tapi kalau di Starling, kopinya sama lah rasanya, beda-beda dikit lah kalau orang bukan penikmat kopi yang beneran, hanya menikmati saja kopi sama kopi. Harganya 5.000. Pelayanannya jauh berbeda dong. Kalau yang di Starbucks, pelayanannya wangi, bersih, sopan. Di Starling, orangnya pakai kaos doang, bau keringat, kan kayak gitu. Dan proses, itu juga orang akan melihat. Ketika prosesnya makin unik, itu makin bernilai. Kenapa di Starbucks, di toko-toko kopi, di warung-warung kopi, yang kafe-kafe itu, proses pembuatan kopinya itu ditunjukin, kelihatan. Mulai dimasukin biji kopinya, kemudian digrinder, kemudian dipres, dikasih air, diboil, dan lain-lain. Disajikan. Namanya brewing. Gitu loh. Itu berbeda dengan yang di Starling, di Starbucks keliling itu. Bikinnya cuma apa? Cuma kopi saset digunting, tuangin ke gelas, kasih air panas, selesai. Nggak ada proses yang bikin pengalaman orang sehingga mau membayar lebih gitu ya. Nah, ini di dalam marketing itu benar-benar harus diperhatikan di di dalam marketing. Demikian juga misalnya marketing diri sendiri, ya. Anda itu nanti akan bersaing dengan orang lain, dengan farmasis-farmasis lain, dari perguruan tinggi yang lain. Bahkan dengan teman sebangku sendiri Anda bersaing. Oleh karena itu, Anda harus pintar memarketingkan diri sendiri. Namanya marketing yourself. Bagaimana Anda memarketingkan diri sendiri? Yaitu dengan apa? Lakukan STP. Segmenting, targeting, positioning. Lakukan 4P. Lakukan marketing values. Ya. Nah, seperti apa itu akan saya bahas berikutnya. Nah, sebelum ini ada yang namanya aktivitas yang disebut dengan SWOT analysis. Analisa SWOT. Kalau yang belum pernah dengar, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Anda. Selesai pelajaran ini, cari di internet.
Cari di perpustakaan apa itu SWOT dan bagaimana langkahnya. Ya, kalau yang sudah pernah tahu, ini menjadi pengulangan untuk mempertajam. Karena mungkin disampaikan oleh orang yang berbeda, maka biasanya ada informasi yang berbeda juga dan manfaat yang berbeda juga. Oke, SWOT ini akan menjadi dasar untuk marketing strategi, untuk marketing mix, untuk marketing values. Apa itu SWOT analisis? SWOT analisis atau analisa SWOT, SWOT itu singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Strength dan weakness, kelemahan dan kekurangan itu adalah sisi internal. Jadi kalau produk itu sisinya perusahaan farmasi itu tanggung jawabnya gitu loh. Kalau obat, kekuatannya obat ini apa, kelemahannya apa, itu yang tahu adalah industri farmasi. Ngelihatnya di produk itu sendiri. Sedangkan yang OT, opportunity, kesempatan atau peluang dan ancaman itu adalah hal-hal yang datangnya dari luar, eksternal namanya, situasi eksternal. Nah, penjelasannya seperti yang ada di dalam slide ini. Jadi strength adalah kekuatan perusahaan yang dapat digunakan untuk tujuan. Jadi kalau Anda akan memasarkan diri Anda sendiri, Anda harus tahu SWOT analisis diri Anda sendiri. Gitu. Contoh, misalnya seorang Muhammad Uwais Jakaria, ya, Uwais Jakaria itu mempunyai kekuatan apa sih kamu hebatnya? Kalau kamu misalnya ingin bekerja di satu perusahaan besar, contohnya apa ya? Kalbe Farma misalnya. Anda ingin bekerja di Kalbe Farma. Anda mempunyai kehebatan apa sehingga Kalbe Farma akan memilih Anda untuk menjadi karyawan. Nah, ini Anda harus menguji diri sendiri, membuat analisis. Oh, saya lulus dari eh, prodi farmasi dan saya lulusnya cepat, 3,5 tahun. IPK saya 3,6, misalnya kayak gitu. Lalu kemudian saya orangnya eh, apa namanya, cekatan, dan saya orangnya penuh semangat. Nah itu strength, kekuatan. Kelemahannya apa misalnya? Kelemahan dari Muhammad Wais tadi. Kelemahannya apa? Oh, saya orangnya suka menunda pekerjaan. Nah itu kelemahan. Jadi itu adalah satu kelemahan yang ada pada diri sendiri. Kemudian kita menganalisa, oh saya lemah di sini, kuat di sini. Ternyata kelemahan Anda itu selain menunda pekerjaan juga bahasa Inggris Anda lemah. Bahasa Inggrisnya pasif, bahkan bacanya juga kurang bagus. Oleh karena sekarang kan syarat lulus harus ada TOEFL ya, ujian TOEFL atau LTS ya kita. Ya. Itu harus ada lulus supaya dari kelemahan berubah menjadi kekuatan. Itu. Nah itu diri Anda. Lalu kalau OT-nya itu dari eksternal. Kalau Anda tadi pengen melamar pekerjaan ke Kalbe Farma, peluangnya bagaimana nih? Apakah saya bisa bersaing dengan eh, lulusan dari farmasi perguruan tinggi lain? Nah, begitu. Peluangnya, aduh, kayaknya ketat nih. Nah, gitu. Bagaimana nih? Kalau peluangnya ketat, bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan Anda untuk bisa diterima di Kalbe Farma itu? Yang tadi misalnya semangatnya dan lain-lain. Misalnya Anda dijadwalkan untuk wawancara jam 9, jam setengah 8 Anda sudah standby. Anda rapi, menunjukkan semangat gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Dan
Threat itu adalah ancaman. Ancamannya adalah teman-teman misalnya dari perguruan tinggi yang lain, bahasa Inggrisnya oke-oke, penampilannya pede, dan punya orang dalam. Ah, ini misalnya, itu adalah ancaman. Itu kalau dilakukan SWOT analisis pada diri sendiri. Bagaimana dengan obat? Obat pun sama. Obat ini mempunyai kekuatan apa, kelemahannya apa, terus bagaimana peluang di pasar, apakah mungkin banyak orang yang mau pakai atau tidak, ancamannya apakah kemungkinan akan ada kompetitor atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh perusahaan farmasi. Dan ketika Anda menjadi pelaku marketing, Anda harus mengetahui SWOT analysis ini. Jadi tugas Anda adalah selesai materi ini, buka tentang SWOT analysis di internet, di perpustakaan, bagaimana cara melakukannya, cari contohnya. Apabila Anda ingin memasarkan obat, misalnya obatnya adalah metilprednisolon, misalnya kayak gitu. Misalnya ya, buat SPOT-nya. Oke ya, supaya besok tanggal hari Senin kita bisa bisa diskusi ya. Berikutnya, kalau sudah SWOT analisisnya itu sudah jadi, maka tadi kita bicarakan SWOT analisisnya itu menjadi dasar untuk marketing strategi. Marketing strategi itu isinya STP, gitu kan tadi, segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting itu apa, targeting itu apa, positioning itu apa, untuk obat ya, untuk obat, bukan untuk produk lain atau untuk diri Anda sendiri. Tadi hanya contoh saja, supaya mudah. Oke, kita mulai dengan segmenting. Segmentasi itu apa? Segmentasi itu adalah pembagian kelompok pelanggan, kelompok customer. Nah, pembagiannya itu bisa dibagi menjadi 4. Menurut teori marketing itu, bahwa segmen itu, pasar itu, di segmen dikelompokkan menjadi 4. Ya, berdasarkan 4 hal gitu. Misalnya begini, segmentasi berdasarkan geografis atau letak wilayah, letak daerah. Segmentasi geografis itu bisa berdasarkan wilayah, berdasarkan luas areanya, ya, ukuran negara, ukuran kota, berdasarkan iklim misalnya, berdasarkan apa lagi tuh, geografis itu, iklim, ukuran negara, wilayah, lalu kemudian eh, apa, letak di dalam, apakah dia di kutub, apakah dia di khatulistiwa, ya itu adalah letak, ya, letak wilayah. Jadi maksudnya begini, customer yang ada di Indonesia misalnya, di Indonesia ini adalah namanya populasi. Tapi obat kita itu tidak mungkin melayani seluruh orang yang ada di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang itu. Misalnya pembagiannya begini, obat kita ini baru adanya di Pulau Jawa, belum tersedia di Kalimantan, belum tersedia di Irian, belum tersedia di Sulawesi misalnya kayak gitu. Di Sumatera juga belum ada, hanya di Pulau Jawa. Ini berarti wilayah. Sehingga kita mensegmentasi, membagi wilayah obat kita itu hanya untuk wilayah Jawa, untuk orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawanya juga tidak semua, tapi hanya Jawa Barat. Misalnya kayak gitu. Jawa Barat juga nggak semua, yaitu orang kota yang mempunyai penduduk di atas 3 juta. Jadi di Jawa Barat itu di atas 3 juta, itu berarti Bekasi, Karawang, lalu kemudian Bogor, Bandung, lalu kemudian Cirebon, 5.
Nah, itu di atas 3 juta penduduknya. Jadi nggak semua. Artinya obat itu akan ada hanya di Jawa Barat dan hanya di 5 kota tadi. Misalnya kayak gitu. Dari 5 kota itu juga, yang besar itu, tidak semua obat ini ada. Hanya di daerah yang dingin. Gitu loh. Berarti Bekasi, Bogor, tadi kan Bandung, lalu kemudian Karawang, dan Cirebon. Sekarang kita lihat, kalau daerah yang dingin saja, hanya di mana? Berarti hanya Bandung dan Bogor. Sementara Karawang, Bekasi, Cirebon itu tidak termasuk di dalamnya. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita mau mencari obat dan memasarkan obat kita itu lebih spesifik, ada di mana nih obat ini? Hanya ada di Bandung dan di Bogor. Gitu kira-kira ya. Nanti ya, itu namanya berdasarkan segmentasi berdasarkan geografis. Ingat-ingat nih, geografis. Yang kedua, berdasarkan demografis. Tadi yang ada cuma di Bandung dan Bogor. Tapi kita segmentasi lagi, kita saring lagi. Ternyata untuk di dua daerah tadi, kita juga tidak memberlakukan obat itu untuk semua orang. Hanya untuk yang usianya 30 tahun ke atas. Jadi bagi mereka yang usianya 29 tahun, belum termasuk. Obat ini khusus untuk orang yang berumur 30 tahun ke atas. Usia itu. Itu namanya segmentasi berdasarkan demografis. Misalnya ditambahin lagi, itu pun hanya untuk laki-laki. Wah, jadi obat ini adanya hanya di Bandung dan Bogor, hanya untuk laki-laki yang usianya 30 tahun ke atas. Karena obat ini mahal, maka mereka yang penghasilannya di atas 5 juta. Makin sedikit lagi, makin makin banyak segmentasinya, itu makin rapat ibarat saringan itu ya. Saringan itu makin rapat saringannya. Jadi makin halus. Nah, yang seperti ini adalah obat-obat yang umumnya adalah obat keras. Karena apa? Karena obat keras hanya ditujukan pada kasus-kasus tertentu. Nah, lihat nih, usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, ya, itu adalah tentang demografis. Demografis itu catatan tentang kependudukan, gitu ya. Kalau tadi geografis tentang wilayah, ini penduduk itu sendiri profilnya itu. Nah, sekarang segmentasi pun bisa melakukan, kita pun melakukan segmentasi dengan cara psikologisnya dilihat, psikografisnya itu. Bagaimana kelas sosialnya? Apakah dia termasuk pekerja buruh, atau pekerja menengah, atau selebriti, atau bisnismen, atau pemuka agama, misalnya kayak gitu. Gaya hidupnya bagaimana? Apakah gaya hidupnya itu yang teratur atau yang acak-acakan, yang suka minum alkohol atau yang suka minum air bening, nah gitu ya. Bagaimana dengan kepribadiannya? Apakah dibagi-bagi dalam bentuk yang pendiam dan banyak bicara, yang pemarah dan pemaaf kayak gitu ya. Nah, itu adalah pembagian-pembagian. Jadi intinya segmentasi itu adalah bagaimana kita membagi populasi menjadi lebih sederhana agar produk kita itu ketika kita pasarkan tepat sasaran. Bisa menggunakan empat-empatnya, termasuk perilaku, bisa juga dengan salah satu di antaranya. Nah, bagaimana dengan segmentasi perilaku? Itu berkaitan dengan frekuensi pembelian. Orangnya sering beli nggak? Belinya setahun sekali, sebulan sekali, apa setiap hari belinya? Nah, kayak gitu. Apakah kesetiaannya tinggi atau tidak? Maksudnya sekali produk itu ya itu terus. Nggak mau pindah yang lain walaupun yang ada yang baru atau sejenis. Dan ini banyak sekali nih teman-teman ya kalau di apotek.
Nanti kalau Anda praktek di apotek, akan ada orang, pasien, akan mencari obat dengan merek tertentu. Walaupun isinya sama kita tawarkan. Di apotek kita nggak ada produknya. Tapi dia ngotot, pengennya produk ini, mereknya ini yang warnanya. Nah itu dari perilaku. Lalu kemudian sikap terhadap produk. Apakah apa namanya terhadap produk ini, apakah dia sangat fanatik atau enggak? Benar-benar kalau saya misalnya produk sampo misalnya gitu. Kalau saya tidak menggunakan produk sampo, apa itu namanya sampo itu salah satu contohnya apa ya? Sampo, oh, oh, Pantene gitu misalnya ya. Kalau saya tidak menggunakan sampo Pantene, yang egg itu rasanya tidak keramas. Nah itu orang yang fanatik, ya sikap terhadap produk. Jadi Anda bisa menggunakan empatnya di dalam segmentasi, bisa salah satu di antaranya sudah cukup. Kalau empat-empatnya digunakan, semakin banyak segmen yang diterapkan, artinya saringannya semakin rapat, artinya semakin khusus produk itu. Nilainya akan menjadi mahal. Namanya bukan mass production, bukan produk massa, bukan produk massal, bukan. Tapi custom. Jadi kalau empat-empatnya diterapkan, semakin spesifik, semakin custom dia, maka pasarnya akan sedikit tetapi harganya akan menjadi mahal. Sebaliknya, kalau produk itu tidak terlalu segmentasinya, tidak terlalu menjadi masalah, misalnya secara geografis di mana aja seluruh Indonesia nggak ada masalah, nggak ada beda, mau iklim panas, mau iklim hujan, dingin atau di daerah pantai tidak menjadi masalah, gitu, ya. Atau segmen geografisnya nggak ada masalah, demografis juga nggak ada masalah untuk laki perempuan, muda, tua, penghasilan berapa aja karena orang terjangkau, pendidikannya SD sampai SMA sampai universitas nggak masalah. Nah, hanya untuk siapa? Hanya untuk yang misalnya tentang apa namanya frekuensi pembelian, misalnya gitu aja. Produk ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang di mana saja di Indonesia, kapan saja, mereka usianya apa segala macam. Tapi bagi mereka yang membeli lebih dari 5 setiap transaksi, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan kayak program diskon-diskon gitu ya. Yang membeli di atas 2 juta akan dapat sekian. Itu kan untuk siapa saja. Nah, paham ya? Jadi segmentasi adalah saringan untuk memperkecil populasi sehingga populasi itu akan mendapatkan produk yang sesuai yang kita rancang agar tepat sasaran. Ya, oke. Setelah segmentasi ada target. Jadi targeting itu adalah setelah tadi segmentasinya 4 tadi, ya. Lalu kemudian hanya untuk orang yang frekuensi pembeliannya di atas 5 dalam sebulan. Nah, itu berarti kita memilih satu atau lebih segmen pasar tadi. Saya tadi sudah melakukan targeting, gitu ya, targeting. Jadi kita memprioritaskan variasinya bagaimana, fleksibilitasnya bagaimana, gitu ya. Jadi itu sudah uh, masuk ke targeting. Jadi intinya targeting adalah setelah adanya segmentasi memperkecil populasi, kita memilih satu di antaranya yang untuk menjadi sasaran kita. Target gitu ya, sasaran kita. Oke, ya. Jelas ya. Jadi ada posisi, ada segmenting, ada targeting. ST, tinggal satu lagi P, yaitu positioning. Positioning itu adalah produk ini didasarkan pada apa supaya sesuai. Contoh misalnya, ada orang-orang yang membeli produk itu berdasarkan harga. Yang tadi tuh, berdasarkan harga, perilaku itu masuknya. Jadi yang murah dia akan beli, apapun beli. Anda lihat perilaku orang-orang yang beli di medsos misalnya.
Yang ada live itu begitu harganya murah, diskon, langsung diserbu. Artinya positioning produk itu adalah produk murah gitu. Produk murah misalnya gitu. Itu berdasarkan pada harga. Ada lagi positioning itu berdasarkan pada kenyamanan penggunaannya. Jadi kalau ada obat ya, obat yang untuk diabetes, insulin itu harus disuntik. Nggak nyaman dipakainya. Karena melukai, sakit. Kalau nanti ada insulin yang cuma ditempel kayak koyo, itu pasti laku. Karena apa? Penggunaannya itu nyaman. Harganya nggak masalah. Misalnya gitu. Ya, positioning ini tidak berdasarkan pada harga, tapi pada kenyamanan. Tapi kalau dua-duanya dipakai gimana? Wah, bisa. Sudah nyaman dipakainya, harganya murah. Wah, ini merajai pasaran. Ada juga yang berdasarkan kualitas dari produk itu. Kalau tadi kita bicara contohnya insulin, sudah nyaman, hanya tempel aja kayak koyo, kemudian harganya murah, ya, dan kualitasnya nggak gampang lepas. Begitu ditempel, gula darah langsung turun. Nah, itu. Jadi bisa tiga-tiganya, bisa satu di antaranya, bisa juga berdasarkan pada pelayanan customer service. Bisa juga berdasarkan pada perbedaan. Apa bedanya sih? Misalnya ada dua produk yang sama, apa bedanya? Obat anti hipertensi A dengan obat anti hipertensi B. Nah, ini dari mana ini bisa diferensiasi ini? Perbedaan ini. Ngelihatnya dari mana? Dari SWOT analisis yang tadi. Kenapa orang harus membeli produk A, bukan produk B? Misalnya gitu. Produk A bilang, karena dengan produk A ini sekali minum sehari. Produk B itu 2 kali minum sehari. Jadi convenience dapat, kenyamanannya dapat. Yaitu apa? Anda akan lebih nyaman menggunakannya. Tidak perlu mengingat waktunya. Gitu. Yang kedua, misalnya produk A ini punya fleksibilitas. Mau minum sesudah makan, mau minum sesudah belum makan, nggak ada masalah. Nah, itu beda dengan produk B yang harus diminum setelah makan misalnya. Nah, itu adalah perbedaan. Ya. Yang ketiga adalah ke positioning strategi berdasarkan pada munculnya di sosial media. Teman-teman sekarang kita tahu sosial media itu sudah menjadi satu saluran distribusi dan saluran periklanan promosi yang sangat kuat mempengaruhi customer di Indonesia. Bahkan bukan hanya promosi produk, produk-produk yang informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak jelas pun kalau sudah masuk ke sosial media itu menjadi viral, menjadi booming, ya, berpengaruh besar. Oke. Nah, sedangkan marketing mix yang tadi 4P itu adalah produk, produk itu sendiri, price, place, promotion. Ini yang minimal nih. Biasanya sekarang sudah berkembang tuh. Ada 7P, malah tambahin 3P lagi. Yaitu person, orang. Ya, sudah produk, price, place, promotion. Orangnya dong, SDM-nya harus bagus, gitu ya. Lalu kemudian proses, lalu kemudian bukti fisik, gitu ya, atau physical evidence. Biasanya kalau 7P ditambah 3P dari 4 ini, itu adalah untuk jasa, bukan untuk produk, ya. Kalau produk ini nggak ngelihat orangnya, karena benda mati. Obat itu benda mati. Mau ditaruh digeletakin di meja, dibawa-bawa, ditaruh di toko, nggak ada masalah. Kita tidak melihat itu siapa yang membuat, gitu. Tapi itu adalah benda, maka perlu 4P. Tapi kalau jasa, ya, itu dibutuhkan 3P yang lain. Ya, itu untuk jasa. Kita bicara obat, maka ini kita bicara 4P. Nah, kalau obat bicaranya
Di dalam marketing mix itu dengan 4P, ya, dengan 4P, maka apa yang kita perhatikan ketika kita bicara tentang produk, yaitu apa? Features. Features itu adalah eh, keunggulan. Keunggulannya apa? Oh, dia dibungkus pakai entry coated. Nah, gitu ya. Entry coated. Features. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya tahan banting, misalnya, tidak berubah warna. Mereknya terkenal, packagingnya bagus, gitu. Pelayanannya memuaskan, garansinya tidak sembuh uang kembali. Ah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu pokoknya yang nempel di produk. Ini namanya atribut, atribut dari produk itu, atribut marketing. Nah, bagaimana dengan price, dengan harga? Price strategi itu misalnya harganya low budget, wah, gitu, murah, ya harganya. Kemudian ada bonusnya, ada diskon, pembayarannya fleksibel, bisa kredit, bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan tunai, bisa transfer, bisa menggunakan QRIS, gitu misalnya. Jadi itu yang nempel, yang harus diperhatikan di dalam ketika kita menjual sebuah produk. Dalam hal ini adalah obat. Apakah obat itu boleh dibayarnya kredit atau harus bisa hanya COD saja, gitu ya? Itu seperti itu ya. Oke. Lalu kemudian empat, please. Kalau kita menjual obat kita, tentu kita harus tahu kalau kita beli obat di warung dengan beli obat di apotik, kita lebih yakin mana? Tentu lebih yakin di apotik. Maka place ini tentang channel, tentang saluran, tentang market coverage. Jadi apa namanya tuh, ruang lingkup pasar ya, tentang lokasi, tentang inventory, tentang stok misalnya. Jadi kalau kita jual obat, lalu kemudian katakanlah Anda jualan obat, tapi obatnya sering langka gitu loh. Berpromosi tapi nggak ada obatnya, ya, langka. Jadi ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu inventory juga penting. Transport itu berkaitan dengan place. Apakah tempat kita untuk mengambil obat itu mudah dijangkau atau harus berjuang, ya. Kemudian promosinya bagaimana? Sales promosinya bagaimana? Periklannya bagaimana? PR-nya bagaimana? Direct marketingnya adakah apa enggak gitu ya. Nah, ini keempat ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pasar, dari customer, dari pasien, dari dokter. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau empat produk ini, empat hal ini dalam marketing mix itu tidak memenuhi syarat, maka jangan berharap produknya laku, gitu ya. Karena pertama adalah strategi marketing yang di sini, ya, STP. Sekarang kita bicara tentang 4P dari marketing mix yang isinya adalah ini. Oke. Sekarang yang value brand tadi ya, brand. Ini yang tambahannya, yang di luar yang tadi, yang di luar bagaimana mengatur customer, bagaimana tentang produk kita sendiri. Ini di luar itu. Yang pertama adalah merek. Semakin mereknya terkenal, semakin mempunyai nilai. Oleh karena itu banyak sekarang orang melakukan proses penjualan ya dengan memasarkan atau membrandingkan produk. Yang penting mereknya. Coba Anda beli produk apa namanya, obat, ya, lalu kemudian mau beli obat apa ya, obat flu lah, Prokol dengan Anukol gitu. Prokol dari apa? Dari Kalbe,
sedangkan Anupol dari produk yang kita nggak tahu yang di mana, ya. Nah, ini kita akan apa? Akan mempunyai dampak yang berbeda. Brand yang makin terkenal itu mempengaruhi psikologis orangnya. Jadi semakin brandnya itu mereknya dikenal, semakin memungkinkan untuk bisa berjualan lebih kuat. Pelayanan bagaimana? Sama, pelayanannya cepat apa enggak, ramah apa enggak, nah, itu berkaitan dengan manusia. Demikian juga prosesnya. Oke, ini kita sudah tinggal 1 menit lagi sampai dengan jam 10 ya. Saya masih diberikan waktu nih sampai 10.15 oleh Pak Adlis. Barangkali ada yang mau bertanya, saya silahkan ya. Kita sudah sampai pada sesi diskusi. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau kalau perlu saya yang akan bertanya. Saya stop dulu share-nya supaya saya bisa melihat teman-teman. Ayo, bagaimana kalau sebagian yang bisa? Ini ada berapa orang ini? Banyak sekali ini Pak Adis ya yang hadir ya. Banyak ini. 38. Nah, itu Pak, ini memang ada nih tambahan nih 5 orang. Kita bertiga. Ya, oke. Silakan. 38 orang ini masa nggak ada yang on cam gitu ya Pak ya? Iya, mahasiswanya 38, Mbak. Ya, ayo dong. Ayo on cam dong. Bapak, saya Lilis, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, untuk strategi marketing untuk rumah sakit itu seperti apa ya, Pak? Agar pasien itu kita mendapatkan pasien banyak, itu strateginya seperti apa ya, Pak? Bagaimana, Liz? Berkaitannya dengan marketingnya rumah sakit atau marketing obat di rumah sakit? Iya. Marketing rumah sakitnya gitu, Pak, untuk menarik kayak pasien seperti itu seperti apa ya, Pak? Ya, karena rumah sakit ini adalah termasuk jasa, ya, kan kita bukan menjual produknya di rumah sakit itu menjual jasanya. Maka marketing mix-nya itu yang tadi yang 4P itu ditambahin jadi menjadi 7P. Tambahin 3 lagi. Nah, oke, kita mulai. Produk yang ada di dalam marketing mix yang biasa, yang 4P itu, ditambah dengan 3P, maka yang pertama adalah produk. Produk itu adalah rumah sakitnya. Apakah rumah sakitnya itu bersih? Apakah rumah sakitnya strategis tempatnya? Rumah sakitnya terakreditasi? Rumah sakitnya buka 24 jam? Rumah sakitnya aman? Tidak banjir? Nyaman? Misalnya gitu. Itu adalah sisi produk. Ya. Maka kalau itu terpenuhi, strategis, lalu kemudian aman, pasien dan keluarganya datang ke rumah sakit, tidak khawatir helmnya hilang, mobilnya kempes gitu loh. Lalu kemudian 24 jam jadi nggak buru-buru pulang dan lain-lain. Itu akan meningkatkan pasar kita, pasar rumah sakit itu. Yang kedua, tadi produk sudah, sekarang price, harga. Apakah harganya rumah sakit itu, jasa yang di rumah sakit itu bersaing atau tidak dengan rumah sakit sebelahnya yang terdekat, dengan rumah sakit yang sejenisnya atau rumah sakit yang sekelas, ya. Rumah sakit sebelah adalah geografis tadi ya. Rumah sakit yang sekelas walaupun jauh tapi kelasnya sama, rumah sakit B, rumah sakit A, rumah sakit kelas C, kelas D gitu. Atau yang sejenis. Kalau kalau rumah sakitnya itu adalah rumah sakit apa namanya? Rumah sakit bersalin, ya dengan rumah sakit bersalin lagi ininya apa perhitungannya, apa perbandingannya. Rumah sakit gigi dengan rumah sakit gigi lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau itu kemudian kita sudah tahu bahwa harganya itu paling eh, apa namanya? Paling menjangkau dengan pelayanan yang lebih baik. Nah, nanti ada di apa? Di servis ya. Pelayanan yang lebih baik.
maka akan lebih mudah. Jadi 4P-nya itu harus dipenuhi dulu. Price, ya tadi, produk, price, baru place. Yang tadi, apakah lokasinya tidak banjir, lokasinya mudah dijangkau, dengan berbagai moda transportasi, bisa untuk jalan kaki terjangkau, mudah, naik kendaraan umum banyak, bawa kendaraan sendiri parkirnya enak, nah itu place, berkaitan dengan place. Aman, nyaman, itu ada di situ. Lalu kemudian yang terakhir adalah promotion. Aktivitas yang dimaksud oleh Lilis tadi, jangan-jangan bagaimana nih kita mempromosikan rumah sakit itu. Mempromosikan rumah sakit akan lebih mudah kalau yang tadi SWOT analisisnya itu lebih banyak keunggulannya, lebih banyak strength-nya dibandingkan kelemahannya. Anda kalau jadi orang marketing rumah sakit, kalau banyak kelemahannya kira-kira gimana tuh? Nggak pede kan? Maka harus diperbaiki dulu di SWOT analisisnya. Baru ditambahin yang 3P berikutnya. Mengenai person. Apakah orang-orang yang ada di rumah sakit, yang kerja di dalam rumah sakit itu adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi teruji. Mempunyai sertifikasi, misalnya sertifikat kompetensinya. Dokter-dokternya bersertifikat, apotekernya bersertifikat, perawatnya bersertifikat, punya kompetensi-kompetensi yang untuk sampai ke bank parkirnya misalnya, kompetensinya luar biasa. Nah itu bisa, akan lebih enak gitu lah ya kita mempromosikannya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah mengenai proses. Setiap proses itu ada SOP, Standard Operating Procedure. Apakah prosedur-prosedurnya itu terstandarisasi apa tidak? Contohnya, ketika pertama pasien datang, dilakukannya seperti apa? Apakah ada sistem penerimaan pasien yang lebih nyaman, sehingga pasien nggak nunggu lama? Ketika pasien sudah diperiksa oleh dokter, lalu kemudian menunggu obat di apotek atau di farmasi, instalasi farmasi. Apakah dia harus membawa semua berkasnya, membawa resepnya sendiri ke loket apotek, atau tinggal datang saja seperti di rumah sakit modern yang sekarang ada. Jadi keluar dari poliklinik, setelah diperiksa oleh dokter, pasiennya disuruh langsung ke farmasi. Tidak membawa apa-apa. Dia datang saja. Sampai di sana tinggal ngambil nomor urut, lalu kemudian tinggal menunggu. Apakah seperti itu di prosesnya atau masih manual? Semakin sudah digitalisasi, semakin mudah untuk melakukan marketing prosesnya. Yang terakhir adalah bukti fisik, physical evidence. Apakah kita mengklaim bahwa rumah sakit kita itu kelas B, itu benar-benar B? B itu salah satunya adalah jumlah spesialisnya di atas 15. Jumlah tempat tidurnya berapa? Jumlah luas lahannya berapa? Ada fasilitas apa misalnya? Lalu kemudian ada nggak tuh? Ada nggak fasilitasnya? Ada nggak jumlah dokter spesialisnya di atas 15? Ada nggak lapangan parkirnya yang luas? Yang tidak antara keluar masuk kendaraan tidak terjadi kemacetan? Ada nggak fasilitas ibadah? Ada nggak fasilitas kantin misalnya? Nah itu namanya bukti-bukti evidence-nya. Jadi Lilis kalau mau nawarkan rumah sakit, mau masarkan rumah sakit, itu lakukan SWOT analisisnya. Posisinya ada di mana nih? Kelemahan dan kekuatannya itu dulu. Kalau banyak lemahnya diperbaiki dulu. Kalau diperbaiki sudah, jadi sehingga kekuatannya itu muncul lebih banyak, baru nempelin. Oh, kelemahannya ternyata harganya kurang kurang bersaing nih. Maka di P kedua dari marketing mix itu harus diperbaiki. Dilakukan benchmarking, perbandingan harga. Atau di P yang pertama, rumah sakitnya enggak
apa namanya, nggak terakreditasi gitu misalnya, atau akreditasinya C atau D gitu loh. Padahal pesaing kiri kanannya adalah B dan A. Nah, bisa seperti itu ya, perbaikin kayak gitu. Oke, Lilis, apakah terjawab? Demikian juga untuk marketing yang lain ya, untuk barang yang lain, untuk obat, untuk hotel, untuk apapun. Itu langkahnya akan sama seperti itu. Lilis gimana? Dijawab? Halo, Lilis? Iya, Pak. Sudah. Terima kasih banyak, Pak, penjelasannya. Kerja di mana, Lilis? Rumah sakit mana? Mekarsari, Pak. Oh, di Makassari. Ya, Makassari harus banyak ini, ya, harus banyak perbaikan. Baik, Rumah sakit Mekarsari, Pak. ya, 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 ya saya tahu di ini ya, di Agus Salim sana sekitar situ ya. Oke, yang lain silakan. Terima kasih, Lilis. Kita masih ada waktu 5 menit lagi lah. 5 menit ya, 5 menit lagi. Silakan kalau ada. Semakin banyak saya lebih senang. Hari Senin nanti akan lebih banyak ya. Saya nggak akan terlalu banyak bahasnya. Nanti saya pengen nyoba lagi. Karena ini kita sudah lumayan, sudah separuh dari perjalanan materinya. Ya, kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Pak Adlis. Pak Adlis. Oke. Ya, Ya. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Ade. Mungkin barangkali Alhamdulillah terima kasih. Saya juga ikut belajar nih seperti kita dulu. Karena kalau nggak di-upgrade juga ilmu kita ini kayaknya lama-lama buntu juga Pak Ade. Ya. Saya juga mungkin dengan ini kayak seperti kuliah kita dulu dan cuma kayak kita pekerja lah ya. Ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan dari Senin akan lebih, apalagi kawan-kawan lebih semangat. Mungkin diingatkan aja kepada mahasiswa nih. Ya. Kawan-kawan, ini ilmunya mahal ini. Nggak kebayar sama kita kalau umpamanya ini. Ini ilmu benar-benar yang biasanya dibayar mahal oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Sekarang Pak Ade mau membantu kita ini menjelaskan. Kalau kita sama Bu Eti juga ya barangkali ya seperti ini tetap juga akan kita butuhkan karena memang perkembangan ilmu ini berkembang terus. Dan ini Pak Ade betul-betul menggambarkan tentang bagaimana pengalaman dia secara teoritis. Mungkin selama ini kita baca-baca di textbook atau teori-teori, ini dia apa yang kawan-kawan belajar selama 4 tahun teori itu, sekarang gini loh cara menjual ilmu itu, kayak gini loh caranya gitu ya. Selama ini kita belajar teori ya di awang-awang, nah ini sudah mulai kelihatan ini kalau kita mau menjual ilmu kita kayak gini loh caranya ya. Saya kira itu Pak Ade. Bu Eti, barangkali ada Bu Eti. Bu Eti juga lagi apa tuh di Ada sekolah? tambahan, Pak Ade? Ada. Cukup saya, Bu. Saya Cukup aja kembalikan ke Ibu. Baik. Silakan. Terima kasih banyak Pak Ade. Alhamdulillah. Nah, ini tadi saya menambahkan juga Pak Adlis bahwa dari Pak Ade ini sangat berharga dan sudah mendetail ya ke apa namanya untuk implementasinya ya, mungkin aplikasinya nanti kalau kita memang mau berbisnis ya. Nah, ini udah kelihatan banget bahwa kesimpulannya bahwa dalam ilmu berbisnis ini ya banyak hal ya, yang diantaranya di sini disoroti oleh Pak Ade yaitu masalah marketing ya. Nah, adapun tadi Pak Ade mungkin saya simpulkan ada beberapa pengetahuan atau ilmu yang disampaikan oleh Pak Ade yang sangat berharga, yaitu ternyata kan antara marketing, selling, dan promotion itu kan ada bedanya ya. Jadi kita nggak tahu, hanya taunya marketingnya aja deh, pemasarannya, tapi sellingnya nggak diperhatiin, promosinya mungkin nggak diperhatiin. Nah, ini suatu hal yang memang saling berkaitan, ada hal yang berbeda. Walaupun ini apa namanya ya, kemarin 3 pertemuan dengan saya kan hanya pendahuluan ya Pak, jadi ilmu-ilmu secara umumnya. Sekarang udah menjurus kepada bisnis obat atau BMHP ya, yang mungkin ini ranahnya farmasis ya. Kemudian juga Pak Ade menyampaikan bahwa di dalam ya ilmu bisnis ini juga kita harus memperhatikan aspek pentingnya ya, yang tadi apa namanya menyampaikan tentang jenis-jenis
marketing. Tadi ada marketing value yang mungkin meliputi tentang apa brand ya, service dan juga prosesnya ya, kemudian strategi marketingnya, marketing strateginya seperti apa. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada STP, jadi kita harus melihat juga segmentasi, target, kemudian positioning tadi ya. Positioningnya tadi ternyata segmentasi juga itu pengaruh ya. Kemarin saya hanya menyampaikan secara garis besar saja strategi berbisnis, tapi sekarang udah lebih ke mendalam tadi. Ternyata geografis juga ya, produk yang kita mau jual atau mau kita usaha di bidang barang tersebut ya, kita harus tahu juga tadi ya sasaran wilayah yang mau kita mungkin ambil kira-kira ke daerah mana ya, kan cocoknya untuk di daerah mana, mungkin untuk usia sampai ke gender ya dan sebagainya. Itu udah lebih aplikatif lah mungkin nanti ya, kalau mahasiswa ada berjiwa entrepreneur yang tinggi ya, itu jadikan bahan juga yang memang suatu hal yang penting harus diperhitungkan. Kemudian tentang marketing mix ya, yang tadi sudah dijelaskan lagi karena ada mahasiswa yang bertanya bagaimana cara kita memasarkan suatu produk ya, produk layanan, produk barang dan sebagainya ya. Kita juga tadi harus memperhatikan 4P plus 3P lagi ya Pak. Sebenarnya kalau kita mau lebih detail di situ ada, kita misalnya perlu produknya yang dipasarkan itu apa, harganya seperti apa, price ya, place ya, tempatnya apa, bentuk dunia maya ya, online itu ya, bisa juga yang tadi tempatnya mungkin bentuk gedung atau ya pabrik atau apalah gitu ya, sifatnya yang ada wujud fisiknya dari tempat tersebut. Kemudian promosinya ya, memang kita nggak cukup buka warung tapi nggak ada promosi sama sekali, walaupun bentuk promosi mungkin dimulai dari brosur dulu ya kan. Dimulai dari mulut ke mulut, nih saya buka ini warung nih, mungkin di WA Group saya jualan ini, nah itu juga bentuk promosi dari yang simpel-simpel dulu sampai ke periklanan yang mungkin besar, bisa ditayangkan di media ya, di media mungkin televisi atau media radio dan sebagainya itu. Nah selain itu juga tadi kan juga dikupas tentang 3P-nya, yaitu personnya, orangnya, SDM-nya. SDM juga nggak dianggap sepele ya, apalagi di bidang kesehatan, karena kualitas SDM juga itu tadi ya, kita untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan itu kan harus bersertifikat ya, punya STR lah gitu, apalagi yang kerjasama dengan BPJS ya. Kalau tidak punya surat sertifikat STR dan SIP, ini BPJS nggak akan mau bayar ya, karena itu kan kasusnya kadang-kadang disepelekan ya. Saya pernah dulu masih aktif di Dinkes Pak ya, klinik-klinik itu mungkin meng-hire dokter ya, yang ternyata mungkin dokter itu prakteknya kan maksimal 3 tempat praktek ya. Nah, ternyata nyuri-nyuri lah 4 tempat praktek nih di sini, klinik ini gitu. Karena klinik 24 jam masih ada waktu, dia bisa, kan tidak bisa dikeluarkan lagi SIP-nya kan. Iya, betul. Nah, ketika nanti diketahuan oleh BPJS bahwa dia mungkin audit tentang SDM yang yang melakukan pelayanan di sana seperti apa, yang nggak ada SIP-nya, nggak ada legalitasnya, nggak akan dibayarkan gitu. Akibatnya seperti itu ya, jadi jangan main-main. Atau kalau itu menyangkut mungkin dengan income yang dari BPJS, tapi kalau menyangkut dengan pelayanan ternyata ada kesalahan ya, jadi itu jadinya malpraktek. Nah yang itu
Apoteker juga jadi penanggung jawab di klinik ya, di situ di instalasi farmasinya klinik ya. Sekarang kan klinik boleh ya menyediakan obat yang tapi harus ada apoteker di situ. Ketika apotekernya itu tidak punya SIP atau ada SIP-nya tapi apotekernya nggak muncul-muncul di klinik, itu jangan main-main loh ya. BPJS ngintip. Kalau di klinik tuh nggak bisa apa namanya tekap lah gitu ya, karena BPJS akan terus memantau keberadaan tenaga-tenaga kesehatan yang memang berpraktek di sana, sebagaimana data yang ada di dia itu ya. Jadi nggak asal naruh nama, naruh SIP gitu ya, tapi ya orangnya kalau alam goib ya. Nah itu nggak bisa ya, seperti itu ya, itu salah satunya. Tapi memang kita harusnya memang di mana kita kan udah ada motonya ya kalau di apa di pelayanan kefarmasian, no pharmacist no service. Jadi nggak ada farmasi ya nggak ada pelayanan, sama aja nggak ada tenaga dokter ya nggak ada lah pelayanan apa namanya kesehatan ya di sana gitu. Itu kemudian tadi ya masalah segmentasi ada 4 ya, mungkin Pak Ade tadi udah menyampaikan ya, itu juga benar-benar itu sampai detail ya, bahwa kita nggak gampang memasarkan obat tanpa melihat unsur-unsur tersebut. Sedetil itukah memang kita kalau mencari atau kalau kita mau berbisnis. Jadi harus terpikirkan semuanya ya oleh kita, dan kita memang harus punya ilmunya. Alhamdulillah nih bisa mendatangkan Pak Ade yang begitu sudah banyak apa namanya pengalamannya ya, baik secara ilmu ataupun secara apa nih pengalaman implementasinya di lapangan sebagai ya mungkin dulu pernah di pabrik, di industri farmasi, di rumah sakit, sekarang di pendidikan. Nah, kan beliau itu sudah mengimplementasikan ya. Nah, kemudian juga tadi ada masalah value ya, value bahwa kita juga perlu ya brand ya dari suatu produk ya, punya apa namanya merek lah, harus dimerekkan lah. Kalau kita punya apotek juga kan kasih merek apoteknya apa ya kan gitu. Kalau kita punya produk juga, kita misalnya sekarang banyak tuh makanan apa namanya setan-setan gitu apa tuh sampai yang menarik gitu loh ya. Ada kadang-kadang entah itu benar menarik atau memang menakutkan kan, kadang-kadang saking pengen ampuhnya mungkin dia memasarkan dari brand ya kan, memasarkan dari brand sehingga rawon setan ya. Iya, rawon setan. Kalau kita mikir gini, waduh makan rawon setan berarti kita makan setan. Waduh. Nah intinya gitu. Ya kita beri nama yang baik ya, karena kalau perintah Allah kita memberi nama itu yang baik, yang ada maknanya ya, yang maknanya baik, positif ya. Jangan nama yang asal mungkin pengen viral ya, pengen viral cepat gitu ya, tapi kalau ditelusuri arti daripada nama itu ya kurang baik gitu ya. Artinya mohonlah itu ya, kita mungkin kalau kita mau membuat produk memberi nama yang baik yang memang ada manfaatnya. Mungkin kalau obat tuh juga banyak lah nama-nama obat yang memang bisa dikaitkan dengan khasiat ya gitu. Kemudian servis ya, yang servis tuh pelayanan itu perlu banget juga ya. Jadi apa kita kalau melayanin ya harus sesuai ya adabnya ya, sopan santunnya, kemudian hubungan antar manusianya diterapkan lah gitu. Jangan kita mungkin jangan terkenal kalau di rumah sakit pemerintah tuh judes-judes gitu. Mungkin karena kecapean, tapi sebenarnya sudah nggak ada musim zaman sekarang itu, nggak bisa seperti itu. Apalagi sekarang BPJS itu nggak hanya ada di rumah sakit pemerintah ya, ada di mana-mana, bisa diakses kita ke rumah sakit swasta, dan dia harus bersaing dari pertama yang dilihat yaitu selain mungkin harga, jadi pelayanan. Judes apa enggak ya di puskesmas, pada judes ya nggak mau saya sendiri. Kalau orang pernah jadi ASN kalau di puskesmasnya ternyata perawatnya itu nggak pernah senyum, malah ngomongnya
apa namanya, ya judes kayak gitu ya, kita juga akan nggak berkenan. Itu salah satu apa namanya, servis-servis yang harus diperhatikan. Kemudian prosesnya, ya tadi proses tuh mungkin sistemnya gampang ya, apa namanya, tidak bertele-tele gitu. Seperti sekarang rujukan dari PPK 1 ke PPK 3 itu bisa berlaku sampai 3 bulan. Nah, itu kan memudahkan ya dari proses itu. Jadi kita tuh nggak bolak-balik mau ke rumah sakit minta rujukan, mau ke rumah sakit minta rujukan. Jadi masa berlaku sampai 3 bulan ya. Jadi kita kalau mau kontrol dalam keadaan, apalagi dalam untuk penyakit kronis, keadaan darurat ya kan, kita nggak tahu ya, kontrol mungkin rutinnya sebulan sekali, tapi kalau ternyata ada hal-hal yang lain yang mendadak, kejadian yang tidak gawat daruratan kan, itu harus kita langsung nggak jadi dibebanin dengan sistem-sistem apa namanya, birokrasi ya, yang mungkin apa namanya, bertele-tele dan lama gitu ya. Kemudian juga apa namanya, tadi ya, sekarang di rumah sakit sudah banyak lah menerapkan sistem SIM-RS ya Pak, sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi masalah apa namanya, connecting resep dari dokter sudah resep ya kan, kita jadi mungkin kita masih jalan dari poli ke tempat instalasi farmasi, obat itu sudah lagi diproses ya, sehingga begitu kita nyampe di duduk nyampe di depan ruang tunggu instalasi farmasi, itu obat itu sudah jadi, karena obat ya resepnya sudah pakai elektronik, jadi nggak lagi dibawa sama si pasien tersebut. Itu salah satu proses juga ya, yang tadi mungkin Pak Ade dalam rangka kita mempromosikan rumah sakit ya, ada kelebihan-kelebihan yang memang harus kita jual ya, yang harus kita informasikan. Nah itu ya. Kemudian juga mungkin SOP ya, jangan lupa ya kan, di setiap suatu kegiatan tuh harus ada SOP. Jadi di pelayanan kefarmasian khususnya juga harus jelas SOP pelayanan, terutama waktu tunggu pasien ya kan. Nah itu juga harus apalagi sudah ada peraturannya atau ketentuannya ya dari Kemenkes, waktu tunggu maksimal berapa. Nah itu tuh harus bisa gitu dilaksanakan. Jadi kita diupayakan di tempat pelayanan ya, waktu tunggunya itu ya disesuaikan dengan aturan yang ada. Ya kalau bisa lebih cepat itu lebih baik, tapi jangan melupakan dengan tadi ya, hati-hati jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan dalam membaca. Apalagi kalau dengan elektronik resep Pak Ade, mungkin kan tulisannya udah bisa kebaca ya, nggak kayak dulu pakai resep dokter masih kayak apalah, tulisan-tulisan dokter masih ada itu, tulisan-tulisan dokter yang manual yang nggak kebaca oleh farmasis ya. Nah itu yang mengakibatkan mungkin salah baca ya. Nah itu juga salah satu hal yang apa namanya, membantu kita dalam melakukan pelayanan. Nah, sekarang juga sebenarnya sudah dihimbau ya oleh pemerintah bahwa tulisan dokter itu harus bisa kebaca gitu loh ya. Jangan sampai kita nanti salah obat, karena fatal lah kalau terjadi kesalahan pemberian obat ya. Itu ya mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan dari materi Pak Ade yang begitu ya bagus ya. Saya juga jadi ikut belajar sama Pak Adis, ini pengetahuan yang mungkin ya berapa SKS ya. Alhamdulillah dari banyak hal yang bisa kita terapkan juga apabila kita memang nanti mau melakukan bisnis ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Ade atas partisipasinya, atas kolaborasinya dalam pelaksanaan perkuliahan bisnis farmasi di Prodi Farmasi Universitas Bari Saleh. Sekali lagi terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan oleh Pak Ade kepada kami. Semoga Pak Ade selalu sehat. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin tanggal berapa ya? 17. Hari Senin Bu. 17 Tanggal berapa ya? Bu? Iya. Tanggal 17. 17 ya. 17 Pak.
Insya Allah. 17. Insya Allah ya. Baik, itu mungkin Pak Ade, Ya, Adris, sama-sama. Bu. Ya, Bu. ada teman-teman sudah ya dicamkan ya, kalau dipanggil sama dosen atau ya sama pemberi materi, ayo nyaut-nyaut dong. Masa diam-diam aja. Jadi, udah tidur apa? Ya kalau ngandelin ngikutin ngantuk ya memang ngantuk ya Pak ya. Tapi kan Betul kita ya. kan niatnya mau cari ilmu. Nanti biar kalau tes UTS atau UAS kita juga bisa menjawab ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Baik, Bu. sekali lagi. Sami-sami. Saya akhiri perkuliahan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ade. Terima kasih Pak Adris, Bu Ya, Eti. ya. Ya, Saya sama-sama pamit. Pak. Sampai ketemu, Bu. Ya, Bu. Saya pamit ya.